orang-orang yang tersesat dalam amalannya saat hidup di dunia, dan dia mengira dia sedang melakukan kebaikan. Jadi ada orang yang digoda oleh setan, godaannya ini mohon maaf ya, bukan pada aspek dunia, tapi masuk pada aspek urusan-urusan agama, tuntunan syariat. Bisa ya, Anda didorong untuk umrah berkali-kali, haji berkali-kali misalnya kan, padahal di sekitaran Anda ada orang-orang yang sangat membutuhkan, ya, ada orang fakir yang kehilangan mata pencahariannya, ada orang yang putus sekolah, ada macam-macam, bahkan Allah tempatkan Anda di lingkungan yang memang butuh perhatian. Tapi Masya Allah, Anda jadikan itu sebagai kenikmatan. Berangkat lagi, kasih cerita lagi. Sementara di sekitaran Anda sangat mengharapkan dan berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan sekulan perhatikan saya. Hati-hati, bila terjadi seperti demikian, orang-orang yang gemar melakukan ibadah dengan kesenangan dan lupa dengan sekitaran sebagai prioritas, itu bagian dari godaan setan. Hati-hati. Jangan-jangan antum sibuk umrah, sibuk haji hanya untuk kesenangan aja. Berangkat lagi ya. Itu setan sudah masuk. Termasuk menanamkan perselisihan, perpecahan, dan sebagainya. Ya, bahkan Nabi sampai mengingatkan, jangan sampai ada orang belajar, siapapun orang yang belajar, man ta'allama ilman, siapa yang mempelajari satu ilmu, ya, la yuridu bihi, dia tidak meniatkan untuk pencariannya ini, ya, li ghairi wajhillah, selain kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa di antaranya? Ada yang belajar untuk mendebat orang lain, ada yang belajar untuk menjadikan dirinya hebat, ada yang belajar untuk dikenal, ada yang belajar untuk dinilai sebagai seorang alim. Kata Nabi, la yashtamu raihatal jannah, dia tidak akan pernah mencium bau surga. Hati-hati. Tidak sedikit orang-orang belajar hanya sekedar menampakkan, nih saya yang paling hebat dibanding dengan yang lainnya. Termasuk para ustadz juga, Anda harus sering doakan. Apa Anda kira mudah jadi ustadz? Tidak. Riaknya mungkin ada di situ. Ingin banyak dikenal dengan jamaahnya, tidak ingin terpisah dengan jamaahnya, tidak ingin kehilangan jamaahnya, tidak ingin kehilangan popularitas. Itu tidak mudah. Ya ayyuhal mudaththir, hei yang sedang berselimut, ya, Masya Allah, qum fa'anzir, sekarang mulai berikan peringatan. Apa kaidahnya? Wa rabbaka fakabbir, niatkan tulus untuk mengesahkan Allah, bukan yang lain. Ini artinya apa? Tidak sedikit orang-orang pendakwah yang ketika dia berdakwah niatnya bukan karena Allah, tapi karena yang lain. Wa thiyabaka fatahhir, perbaiki penampilan. Warujja fahzur, hindarkan kata-kata yang buruk, yang kotor. Ya, betapa banyak orang-orang berdakwah menggunakan kalimat-kalimat kotor. Ada yang jorok, ada yang mengarang ceritanya untuk membuat orang lain tertawa. Tidak sedikit yang menjauhkan dari Allah. Semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama. Masya Allah, Nabi berjuang lebih daripada 20 tahun berjuang untuk menegakkan kalimat tauhid, untuk membedakan ini Allah, ini bukan, ini yang layak untuk disembah, ini dijauhi. Tiba-tiba datang orang membawa gelar tertentu, ya, menyebut dirinya ustadz, macam-macam, mengatakan semua agama sama. Bahkan ada yang masuk ke tempat ibadah orang lain, mencela saudaranya semuslim, mengatakan ini keindahan Islam. Anda siapa sebetulnya? Ini kan aneh. Ini keindahan Islam, tapi mencela saudaranya di tempat ibadah orang lain. Kurang sehat barangkali orang itu. Terlampau lelah mungkin, ya. Jadi ada yang salah teman-teman, ada yang keliru gitu kan. Makanya coba cek. Ya, coba cek, kalau Anda belajar pada sesuatu yang membuat Anda jauh dari agama, termasuk nanti lihat ayat itu akan turun ya. Termasuk ada orang yang dikaburkan dalam urusan agama, dia merasa benar padahal banyak salahnya. Ya, banyak salahnya. Saya berikan gambaran sederhana ya. Ketika Anda belajar Islam tapi tidak membuat Anda tenang pada kepribadian Anda, itu ada yang salah di situ. Pasti ada yang salah. Anda belajar Islam tapi semakin jauh dari Allah, nggak tenang, atau sibuk mikirin orang lain misalnya, itu pasti ada yang keliru. Ya, surga sendiri aja belum jelas, udah mikirin orang lain. Bedanya ria dengan tahadduts bin ni'mah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau mengumpulkan orang ingin kelihatan, ingin dipuji dan seterusnya, itu ria namanya. Ya, kalau yang terdengar namanya sum'ah. Jadi yang tidak kelihatan tapi kedengaran namanya sum'ah. Ya. Orangnya nggak ada tapi ingin didengar oleh orang lain. Pak, nanti tolongnya dalam Jumatan diumumkan bahwa saya akan nyumbang ke Masjid Al-Istiqomah 1 miliar. 1 miliar loh Pak. Ya. Terus nama saya tolong disebutkan, Bapak Haji Dr. Andes Insinyur. Hajinya masuk Pak ya, karena Haji ONH Plus dulu itu saya kalau nggak dimasukkan. Itu orangnya nggak Jumatan di situ tapi minta diumumkan, itu sum'ah namanya. Sum'ah. Tapi kalau ditampakkan, lihat baru beli handphone, duduk di samping teman, tuh sengaja handphonenya dibeginikan supaya kelihatan, ya. Beli mobil baru, padahal tetangga masjid di sini diputar dulu ke sana, terus putar-putar, pim, pengen kelihatan ya. Padahal tetangganya sedang ke Bandung tuh, nggak lihat ya. Sayang juga, itu ria namanya.
Belum apa-apa sudah orang dikumpulkan, sudah informasi, nggak ada niat-niat lain kecuali ingin diketahui saja, itu yang salah. Ya. Bapak Ibu sekalian, kami mohon doakan kami akan umroh. Mohon maaf kalau banyak kesalahan pernah dilakukan sampai hari ini. Kami ingin sampaikan dengan tulus dan jujur bahwa ini umroh pertama kali bagi kami ya, dan barangkali juga di komplek ini yang pertama kali umroh ya, Pak RT juga mungkin belum umroh, Pak RW juga belum ya. Insya Allah kami doakan di sana supaya yang lain juga bisa ikut umroh ya. Itu yang bermasalah. Begitu antum misalnya sholat bagus saat sholat, alhamdulillahi rabbil alamin, kan normal saat sholat biasa aja. Begitu pasca sholat muncul setan masuk dari orang lain. Kan setan tidak hanya bentuknya kelihatan, tapi minal jinnati wan, masya Allah Ustaz bahasanya tadi suaranya indah banget, seakan-akan saya merasa di Masjidil Haram. Masya Allah, mulai terangkat. Begitu Imam Isya ini lain Pak nagmahnya, jadi berlipat-lipat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, di hatinya barangkali lebih enak yang ini kan? Nah, itu sudah gugur tuh, selesai. Itu di tengah-tengah. Di salat yang berikutnya bermasalah salat yang berikutnya. Nah, kalau keluar kalimat dari dia setelah dipuji itu mengangkat diri dia misalnya dari salat yang sebelumnya, maka salat sebelumnya pun gugur, selesai. Ustaz, saya merasa seperti di Masjidil Haram dengan suara yang indah itu. Jangan berlebihan. Masya Allah, memang sih saya juga begitu. Maksud saya, habis tuh. Ada orang infaknya ria. Bahkan dibandingkan oleh Quran, orang yang ria atau bahkan yang mencela orang lain itu lebih mulia orang yang minta maaf gak bisa beri dibandingkan infak tapi membanggakan diri atau mencela orang. Ayat 263-nya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adhan. Ya, haji, umrah, semua punya potensi demikian. Awas ya, hati-hati, kadang-kadang tidak terasa. Undang jemaah kumpul ke rumah, niatnya bagus, nggak ada masalah. Undang, minta doa, minta maaf. Bapak Ibu sekalian, maafkan kami akan berangkat besok. Mohon doakan kepada Allah supaya perjalanan kami itu bisa berkah, baik. Mohon maaf kalau selama ini banyak salahnya, kami akan umrah. Dan ini mohon maaf, ini umrah pertama kali yang kami lakukan. Mungkin di komplek ini juga kami yang pertama ya, Pak RT belum umrah, Pak RW belum umrah, yang lain belum umrah. Mudah-mudahan di haram kami doakan supaya sekomplek ini bisa umrah seperti kami. Itu belum berangkat, sudah habis pahala. Belum berangkat.